Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 P02 akan mempresentasikan sistem informasi manajemen perikanan tangkap tentang sertifikasi MSC. Nah, untuk anggota kelompoknya ada Erika, ada Anggun, ada Kasih, ada Bima, dan ada Haryo. Nah, untuk latar belakangnya yaitu sertifikasi MSC adalah sistem sertifikasi internasional yang dirancang untuk memastikan bahwa perikanan dikelola secara berkelanjutan. Proses untuk mendapatkan sertifikasi MSC seringkali mahal dan memerlukan investasi besar dalam waktu dan sumber daya. Ini menjadi tantangan khusus bagi nelayan kecil atau komunitas perikanan yang memiliki keterbatasan finansial. Selain itu, ada masalah terkait ketidakpastian dalam pengelolaan sumber daya yang terdapat resiko penangguhan sertifikasi karena ketidakmampuan negara-negara terkait untuk mencapai kesepakatan mengenai strategi pengelolaan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah eksplorasi permasalahan. Oke, yang mana faktor utama yang menyebabkan masalah dalam penerapan sertifikasi ada 10. Yang pertama ada biaya sertifikasi yang tinggi, kemudian ada keterbatasan teknologi dan sumber daya, kesenjangan pengetahuan dan pelatihan, persaingan pasar dan permintaan konsumen, proses sertifikasi yang rumit dan memakan waktu, kritik terhadap standar MSC yang dianggap kurang ketat, keterbatasan akses pasar bagi produk bersertifikat, konflik kepentingan dalam proses sertifikasi, perubahan iklim dan dampaknya terhadap stok ikan, dan juga kurangnya dukungan dari pemerintah. Kemudian adapun stakeholdernya terdiri dari pemerintah, MSC sendiri, Marine Stewardship Council, pelaku perikanan, NGO atau organisasi lingkungan, konsumen, dan juga retail dan industri pengolahan. Kemudian untuk rekomendasi solusinya, terhadap permasalahan MSC sendiri, yaitu mengembangkan aplikasi mobile berbasis cloud yang memungkinkan nelayan dan pelaku perikanan kecil untuk secara real time melaporkan hasil tangkapan, kondisi stok ikan, dan praktik penangkapan sesuai dengan standar MSC. Aplikasi ini akan membantu mengurangi kerumitan administrasi bagi perikanan kecil dalam memenuhi persyaratan sertifikasi. Data yang dikumpulkan bisa langsung diakses oleh auditor MSC, pemerintah, dan lembaga pengawas lainnya, mempercepat proses sertifikasi dan memastikan kepatuhan secara terus-menerus. Saat ini belum ada sistem yang terintegrasi secara luas di sektor perikanan untuk mendukung pelaporan dan monitoring berbasis mobile ini. Solusi ini akan mempermudah pelaku perikanan kecil dalam memenuhi persyaratan sertifikasi MSC. Yang selanjutnya adalah flowchart. Untuk pihak yang terlibat dalam flowchart ini yang pertama ada pemerintah, yang kedua ada pelaku perikanan atau nelayan, yang ketiga MSC, yang keempat ada NGO, dan yang kelima ada masyarakat, dan yang terakhir ada retail. Kemudian deskripsi alur dari flowchart tersendiri yaitu pemerintah membuat subsidi intensif, regulasi fasilitas pelabuhan secara manual, dan dilanjutkan dengan pemerintah menciptakan regulasi yang dapat mendorong perikanan berkelanjutan. Pemerintah menyelenggarakan pelatihan dan program edukasi. Pemerintah membuat aplikasi mobile berbasis cloud yang memungkinkan nelayan dan pelaku perikanan kecil untuk secara real time melaporkan hasil tangkapan, kondisi stok ikan, dan praktik penangkapan sesuai dengan standar MSC. MSC melakukan evaluasi dan mempertimbangkan cara untuk mengurangi biaya sertifikasi dan juga MSC melakukan penyederhanaan. Kemudian, MSC menerapkan skema sertifikasi secara bertahap. Pelaku perikanan atau nelayan
saling berkolaborasi antar kelompok untuk mengimplementasikan praktek secara berkelanjutan. Kolaborasi ini dapat meningkatkan kapasitas dan pengetahuan. NGO bertugas menyediakan bantuan teknis dengan kampanye edukasi publik. Edukasi ini mendorong transparansi. Dilanjutkan oleh masyarakat dapat memilih produk bersertifikat. Masyarakat juga mendukung dengan menyuarakan dukungan terhadap produk bersertifikat atau berkelanjutan. Pendistribusian produk bersertifikat dapat disalurkan melalui retail. Retail memprioritaskan produk bersertifikat MSC. Kemudian, retail membantu meningkatkan kapasitas mitra perikanan dengan melakukan promosi pemasaran produk untuk konsumen. Oke, selanjutnya ada aktivitas yang berkaitan dengan sistem dalam flowchart ini, yaitu yang merupakan pemerintah memberikan subsidi intensif dan regulasi, mengumpulkan dan menyediakan statistik perikanan, pemerintah membuat regulasi untuk mendukung perikanan berkelanjutan. MSC yaitu mengembangkan dana mengimplementasikan standar sertifikasi, menyelenggarakan proses sertifikasi. Pelaku perikanan seperti nelayan menerapkan skema berkelanjutan dan berkolaborasi dalam kelompok, mengimplementasikan praktik perikanan berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan. NGO menyediakan bantuan teknis dan melakukan promosi edukasi publik. Masyarakat di sini berperan mendorong transparansi dan memilih produk perikanan bersertifikat. Retail sendiri memprioritaskan produk yang bersertifikat MSC, membantu meningkatkan kapasitas mitra perikanan, dan melakukan promosi kepada konsumen. Oke, berikutnya ada use case dan activity diagram. Next. Oke, yang pertama ada use case diagram. Di sini aktor pertama yaitu pemerintah. Di sini tugasnya untuk membuat dan menyediakan statistik perikanan dengan melakukan login terlebih dahulu. Kemudian ada pelaku perikanan atau nelayan. Kegiatan yang pertama itu untuk melihat stok tangkapan ikan sesuai standar MSC yang dilakukan dengan login terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada melaporkan hasil tangkapan sesuai standar MSC. Kemudian aktor yang ketiga ada MSC atau Marine Stewardship Council. Yang pertama itu mengelola dan data nelayan MSC. Ada kegiatan tambahan yaitu dapat melihat, mencari data, menambahkan data, mengurangi dan mengubah data yang kemudian akan membuat sertifikasi MSC yang sebelumnya harus melakukan login terlebih dahulu. Kegiatan kedua itu dapat mengelola data stok ikan MSC. Nah, data stok ikan MSC ini dapat dilihat, dicari, dan ditambahkan oleh MSC yang nanti akan membuahkan hasil sertifikat MSC itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada NGO. NGO di sini hanya dapat mengakses data stok ikan untuk melakukan pengawasan terhadap keberlanjutan perikanan. Next. Ada activity diagram dari pemerintah. Pemerintah melakukan login terlebih dahulu, kemudian apabila berhasil akan menuju ke menu utama. Apabila error atau tidak berhasil akan kembali ke menu login. Kemudian di menu utama terdapat pilihan yaitu akses data statistik perikanan. Kemudian apabila sudah ada, pemerintah dapat kembali ke menu utama. Apabila belum ada nanti pemerintah dapat mengedit yaitu dengan menginput data statistik perikanan. Kemudian setelah selesai akan disimpan dalam sistem. Setelah disimpan ada pilihan untuk kembali ke menu utama atau menyelesaikan aktivitas pada sistem informasi berbasis cloud tersebut. Next. Kemudian ada activity diagram dari pelaku perikanan atau nelayan. Seperti use case tadi, yang pertama melakukan login, kemudian apabila berhasil lanjut ke menu utama, apabila error atau tidak berhasil akan kembali ke menu login. Kemudian di menu utama terdapat pilihan yaitu data stok tangkapan MSC. Di sini terdapat laporan hasil tangkapan. Kemudian apabila sudah ada, pelaku perikanan atau nelayan dapat melihatnya dengan
kembali ke menu utama. Apabila belum ada, akan menginput data hasil tangkapan dan mengedit data hasil tangkapan, kemudian akan disimpan pada sistem. Kemudian apabila selesai, dapat kembali ke menu utama atau menyelesaikan aktivitas pada sistem. Next. Kemudian activity diagram dari MSC itu sendiri. Di sini ada langkah pertama yaitu dengan login. Login apabila berhasil menuju menu utama, apabila error akan kembali ke menu login. Pada menu utama ada dua pilihan atau submenu. Yang pertama ada submenu data nelayan, kemudian submenu data stok tangkapan ikan. Pada data nelayan, MSC dapat melakukan pencarian data. Kemudian dapat memilih menu edit data. Di sini dapat mengubah, mengurangi, atau menambah. Menambah data nelayan itu sendiri. Kemudian data yang sudah ditambahkan atau diedit dapat disimpan. Kemudian disimpan dalam sistem. Setelah itu akan menuju ke cetak sertifikat apabila sudah selesai melakukan pengeditan data nelayan. Atau dapat kembali ke menu utama, kemudian ke data stok tangkapan ikan atau submenu data stok tangkapan ikan, kemudian terdapat dua pilihan. Yang pertama ada memasukkan atau mencatat data stok, kemudian apabila sudah ada data akan mengisi form MSC. Setelah mengisi form MSC, kemudian dapat disimpan. Nah, jika belum ada data, kita akan mencari data dengan edit, kemudian mengubah, menambah, mengurangi data stok tangkapan ikan tersebut dan akan disimpan pada sistem. Kemudian akan menuju ke aktivitas terakhir yaitu cetak sertifikat. Next. Kemudian ada activity diagram dari NGO. Di sini kan NGO hanya bertugas untuk mengawasi, melihat dan memantau stok ikan MSC supaya menjadikan ik- ikan perikanan yang berkelanjutan. Nah, di sini aktivitas yang pertama itu yaitu login apabila berhasil, itu langsung ke menu utama, apabila belum berhasil atau error nanti akan kembali ke menu login. Nah, setelah dari menu utama, NGO dapat mengakses data stok ikan MSC. Oke, next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.